Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang sudah berangkat umroh dan juga sudah haji, ketika berada di Madinah atau ketika berada di Mekah, tentu banyak memiliki pengalaman. Ya, kalau kita sebagai jamaah, tentu banyak cerita ketika kita baik itu berada di Madinah maupun ketika kita berada di Mekah. Ya, nah kebetulan saya diberikan amanah untuk mendampingi para jamaah sekalian, sehingga banyak hal yang ditemui ketika dalam perjalanan ini. Masya Allah, ya subhanallah. Ketika itu waktu menjelang asar, ya kira-kira jam 2. Masih lama sih sebenarnya jam 2, karena kan selesai, karena waktu itu musim panas ya. Jadi sholatnya agak musim panas ya, sebentar saya ingat-ingat dulu. Agak dingin karena udah bulan September ya, bulan September itu masih tidak panas banget ya. Nah, jadi sahabat semuanya sudah mau musim dingin ya. Jadi sahabat semuanya, singkat cerita adalah ketika saya hendak ke kamar ya, tiba-tiba ada 2 orang ibu-ibu yang menghampiri saya. Dia bilang, "Dek, tolong ibu dong." Kemudian saya samperin, "Kenapa ibu memangnya?" Saya salah hotel ya, namanya sama nih, hotelnya sama seperti ini di pinggir-pinggir begini, tapi ternyata saya salah ya. Oke, saya tanya dulu sama ibunya, "Ibu bawa HP nggak?" "Lupa, HP-nya di charge," beliau bilang begitu. Kemudian yang satu lagi, "Oh iya saya bawa, tapi baterainya tinggal dikit nih." Nah, ibu udah bisa ngubungin ke pembimbingnya belum? Kemudian saya cek, ternyata beliau nggak ada. Nah, kemudian maaf, beliau tidak menyimpan nomor HP pembimbingnya ketika itu. Nah, kemudian saya minta, "Ibu bawa identitas atau ID card?" Ya, ini yang jadi masalah sahabat semuanya ya. Jadi ID card yang harusnya dibawa oleh setiap jamaah ketika itu nggak dibawa. Masya Allah, ya ibu-ibu lagi ya, sudah ya kalau usianya udah 60-an ke atas lah, lagi berdua lagi beliau. Akhirnya 2 ibu ini dia saling ngobrol. "Iya sih, katanya tadi ibu tahu, ingat, hafal jalannya, ya kan? Tapi mana dong? Katanya sering bolak-balik." Nah, kata si ibu yang satunya. Akhirnya pun saya sambil, "Oke ibu, pastikan saya akan antar ibu di mana hotel ibu, tapi diingat-ingat ya hotelnya di mana gitu kan." Udahlah, itu sayang, ibu tunggu dulu sebentar sini, karena saya masih buat tentengan. Ketika itu saya naik ke hotel. Waktu itu hotel saya adalah Al Ansor New Surfah. Sudah. Nah, akhirnya saya ajak menelusuri jalan sepanjang dari jalan kalau dihitung nih sahabat semuanya, dari gate 16 ke gate 25. Wah, bisa dibayangkan ya. Jadi gate 16 itu hampir ujung di pelataran daripada Masjid Nabawi, dari ujung ke ujung tuh, hampir ke ujung ya kan. Masya Allah, lebarnya Masjid Nabawi ketahuan ya kan. Nah, akhirnya kita berjalan, iya tadi di sini, lewat sini. Bapak ibu semuanya yang saya sayangi, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita ke tanah suci. Nah ya, hotel di sana baik bintang 5 ataupun bintang 3 atau dia kelas ekonomi, hampir semua warnanya sama. Ya, jadi saya pastikan ibu ingat-ingat ya, pastikan hotelnya. Saya antar ibu semuanya ke sana. Dalam perjalanan itu, nah, ibu sambil supaya nanti saya juga bisa tahu hotelnya, karena beliau tidak membawa ID card. Saya tanya, "Ibu, siapa yang kira-kira bisa dihubungi?" Akhirnya si ibu satunya lagi dia bilang begini, "Oh iya, ponakan saya, anak saya," katanya. Wah, ya, "Oke, mana nomornya?" Saya minta nomornya, saya tulis, jebret. Kebetulan karena waktu itu saya pakai WA, saya telepon pakai WA. "Teh," nggak diangkat. Akhirnya saya WA, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, bisa nggak Teteh ada nyimpen pembimbing ibunya Teteh. Kenapa? Karena kebetulan saat ini si ibu lupa hotelnya." Ya. Nah, alhamdulillah 3 menit kemudian terbalas tuh, "Oh iya," akhirnya konfirmasi,
saya cek tapi masih belum tuh, masih belum ngasih informasi. Kita masih nyari. Jadi dari jam 2 sampai menjelang azan asar tuh waktu itu, masya Allah ketahuan kan 1 jam nyari ya. Saya karena informasi tidak detail hotel mana yang beliau tempati, wah itu yang jadi masalah ya. Kalau beliau menyampaikan bahwasanya hotelnya itu adalah hotel yang akhirnya alhamdulillah ketemu juga ya kan, itu masih satu grup dengan hotel yang saya tempati ya, tetapi dia hotel ekonomi lurus persis dengan gate 20, 21, 23, jadi jalan utama lurus terus, dia agak menyeberang. Jadi kalau misalkan kita hitung ring, jadi ketika kita nanti umroh ya, ketika di Madinah itu pakai ring saja, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 ya. Kenapa ring 1 itu biasanya digunakan oleh hotel-hotel bintang 5 ya, atau bintang 3 tapi dia nilainya berbeda dengan ketika berada di ring 3. Ada nggak di ring 3 bintang 5? Ada, harganya pun berbeda. Nah jadi ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, di ring 4 itu ya. Dan hotelnya kalau tidak salah di situ itu dia suite ya, jadi 2 kamar 1 kamar mandi, dan itu biasa kita gunakan hotel tersebut untuk program ekonomi low cost ya. Jadi kalau seandainya nanti ada keluarga kita ber-6 atau ber-8 dan kita pengen minimalis harganya ya, tidak tinggi, bisa tuh ya cari hotel yang itu insya Allah harganya sangat-sangat memungkinkan ya. Tapi kalau yang punya uang, sarannya adalah ya gunakanlah hotel terbaik menurut kemampuan Anda. Kenapa? Karena terkadang kita nggak apa-apa di sana kan, cuma pengennya ibadah, di sana kan pengennya nggak pengen tidur juga kan gitu, nggak gitu juga ya kan. Nah kalau ketika Bapak Ibu semuanya, saudara sahabat semuanya pengen umroh dan punya uang, gunakan hotel yang terdekat supaya memudahkan kita juga ketika pulang, ketika kita mau ke masjid dan sebagainya. Karena itu mempercepat kita juga, kemudian juga membuat kita lebih nyaman lagi. Walaupun tadi saya kembalikan lagi di ucapan saya bahwasanya ketika kita berada di sana ya, ketika kita betul-betul di Madinah ya 5 waktunya dan sebagainya, bahkan ketika kita ingin ngaji di Masjid Nabawinya, nah itu semuanya bisa kita lakukan di sana, sehingga untuk waktu tidur kita hanya malam saja ya kan, kalau siang. Tapi lagi-lagi karena di sana hanya 2 musim panas dan musim dingin, berbeda suhunya. Awal-awal kita ya terkadang dalam proses penyesuaian, sehingga niatan kita yang tadi pinginnya ya totalitas ketika berada di sana untuk beribadah ya, itu pun bisa terukur lah ya kan sebagai pengalaman ketika berada di sana. Kenapa? Karena pertama biasanya tuh penyesuaian waktu ya, yang biasanya kita tidurnya lebih awal karena di sana kan mundur tuh ya kan 4 jam, berarti kan waktunya berbeda dengan kita. Kemudian musimnya, kalau panas banget, kalau dingin banget. Nah kita kembali kepada cerita tadi. Terus lanjutannya gimana dong? Masya Allah, itu sampai azan asar berkumandang, ya Allah karim, belum ketemu tuh hotel ya kan. Sampailah saya di hotel Al Haram. Wah, itu sebagian sahabat semuanya biasanya travel yang menggunakan hotel Al Haram itu diantaranya ada ya, sebutin aja lah, travel salah satu travel terbesar yang saat ini mujawanya dahsyat sekali. Mereka biasa pakai itu hotel Al Haram ya kan, hotel bintang 4 ya, deket dia ring 2 ya, lumayan banget lah ya. Sampai di situ saya tunggu dulu, oke Ibu istirahat dulu. Sudah istirahat, saya lupa nanya jam 2 tadi, nanya apa, Ibu udah makan atau belum? Ya Allah karim, ternyata si ibu ini habis sholat zuhur kesana kemari nyari itu hotel yang belum ketemu dan belum makan. Kalau beliau sarapannya jam 8, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya kan, 13, hampir 6 jam belum makan ya. Ya Allah karim, ternyata alhamdulillah si anaknya WA dan nomor pembimbingnya dikasihkan. Akhirnya saya WA, Assalamualaikum, cewek pembimbingnya ya kan. Saya tanya, Jebret di mana hotelnya? Ya Allah karim, ternyata
Hotelnya tadi di ring 4 lurus, di gate 20 tuh lurus ya. Kemudian lewat jalan, hotelnya adalah Al Ansor apa ya? Ya Allah Karim, saya subhanallah lupa saya. Nanti saya link di list aja ya di bawah ya. Ya Allah Karim, Masya Allah ya. Nah, pesannya apa sahabat semuanya? Jikalau nanti sahabat semuanya yang umroh satu ya, selalu gunakan identitas yang ada. Kenapa? Karena setiap identitas itu ada nama hotelnya, hotel di Madinah dan hotel di Mekah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jika memungkinkan ya HP-nya selalu dibawa supaya nomor pendampingnya atau pembimbingnya sudah kita catat supaya nanti jikalau terjadi apa-apa mudah ya kita menghubunginya, atau kita bisa tanya-tanya orang Indonesia, atau juga bisa tanya-tanya kepada askar yang ada di sana atau penjaga-penjaga yang ada di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan takabur ya, karena kita merasa sudah sering, akhirnya kita merasa tahu jalannya ya kan. Kalau kita sebagai jemaah dan belum keliling itu Madinah, mana sisi selatannya, mana sisi utaranya, mana sisi timurnya, mana sisi baratnya kita belum hafal ya, lebih baik ya kita selalu bersama-sama dengan teman, usahakan selalu berdua minimal ya. Untungnya tadi si ibu berdua, kalau sendiri kan bingung tuh ya kan. Nah sahabat semuanya, pastinya sahabat semuanya punya cerita yang luar biasa lagi daripada cerita yang saya ceritakan, dan ini sering terjadi. Dan banyak cerita lagi yang insya Allah akan kita ceritakan. Ini hanya sebagai iktibar kita semuanya, bahwasanya ketika kita berada di sana, sikap kita, kemudian juga diri kita, lebih baik kita tawaduk saja, serahkan semuanya kepada Allah, dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan ketika berada di sana ya. Kelihatannya dekat, tapi kadang-kadang jauh. Kenapa? Karena lupa jalannya atau lupa tempatnya. Oke, ikuti selalu dan pastikan senantiasa bantu untuk subscribe, like, dan komennya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.